Nama saya Mirsa Wardana dan lagi lihat nih Mirsa kerja. Hei buta kerja. Saya bukan karir coach tapi kebetulan ya pengen cerita aja banyak pengalaman saya dalam dunia kerja. Saya mulai kerja tahun 98, mulainya macem-macem begitu ya. Punya kesempatan jadi penyiar radio di Amerika Serikat pekerjaan pertama, tapi di sana juga jadi babysitter, balik ke sini jadi tukang panci, maksudnya jualan panci. Serius, I've been there dan that begitu ya. Dan kemudian ada di beberapa radio besar di grup jaringan besar seperti di grup jaringan MRA Media, di grup jaringan Masima. MRA itu Hard Rock, di Masima itu Bahana, kemudian presenter TV di Jawa Timur, sempat dapat penghargaan juga dari KPID-nya. Sebenarnya tidak bergelar apapun yang berbau sarjana, tapi semuanya berbasis pengalaman, dan sempat juga mengajar untuk strata S1 dan S2 berdasarkan basis pengalaman yang ada, utamanya tentang public speaking. Di rentang sela-sela aktivitas yang banyak juga sebagai MC, udah kemana-mana, maksudnya di beragam daerah di Indonesia, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa jelas, dan terjauh sih ya baru ke Bangkok lah di Thailand sana. I'm here to share my story about working life. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, it's not technical, but it's the real life for you. Mirsa kerja. Hey, buta kerja. Hey, buta kerja. Mirsa kerja balik lagi, dan ini sebenarnya edisi lanjutan ya, atau edisi extension deh kalau bisa dibilang begitu ya, karena kita nggak pakai seri-seri based on judul gitu ya. Di salah satu edisinya kita ngomongin tentang interview kerja, ada pertanyaan dasar. Nah, ada pertanyaan yang bisa bikin kita terjebak. Ya, terjebak pertanyaan dasar pada saat interview kerja. Itu dia. Kalau sebelumnya saya bilang pertanyaan dasar itu kayak macam apa bersaudaranya, kemudian S1-nya dulu ambil judul skripsinya apa dan sebagainya. Itu yang dasar-dasar yang bisa kita jelaskan berdasarkan aman jawabannya ya, sesuai dengan apa adanya. Tetapi ada pertanyaan dasar yang menjebak, seperti misalnya pertanyaan kenapa pengen kerja di perusahaan ini. Jawabannya pun bisa tricky loh. Yang nggak boleh dijawab adalah misalnya mengasihani diri sendiri. Ya karena saya butuh kerjaan nih, sudah beberapa saat menganggur, saya lihat lowongan dan saya mencoba. Mencoba? Hah? Yang punya kantor nggak suka dicoba-coba. Udah pernah denger kan buat anakku coba-coba? Ya sama. Nggak ada kalau misalkan denger, iya saya ingin mencoba di perusahaan Bapak. Wah, perusahaan saya bukan buat dicoba-coba. Dalam hati. Nah itu jangan ya. Jangan pernah bilang, saya ingin mencoba di perusahaan ini. Saya butuh kerja. Tidak suka orang mendengarkan orang mengkasihan diri sendiri. Sebenarnya begitu. Oke, kemudian juga boleh bilang ya karena ini perusahaan hebat. Katanya kalau kerja di sini nanti jaminannya tunjangannya gede, gajinya gede. Wah. Ini kita bisa dinilai oportunis. Jangan juga ngejawab gitu. Mungkin yang paling bijak adalah jangan menjawab tentang produknya aja. Ya saya suka nih Pak, produknya yang dihasilkan perusahaan ini tuh benar-benar membantu menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Karena itu saya juga ingin ikut sertalah, ambil bagian untuk bisa mengembangkan perusahaan. Nah, itu akan lebih manis. Next questions, pertanyaan berikutnya yang bisa jadi menjebak atau kita akan jadi terjebak kalau nggak jawab dengan pas adalah, apa kelemahan terbesar Anda? Walaupun kita tahu ya kelemahan kita apa. Kalau tidur susah bangunnya, kalau nggak digoyang-goyang nggak bangun-bangun. Suka nunda kerjaan. Bisa jadi loh, kita tahu kekurangan diri kita, tapi kalau ditanyain itu ya harus jawab yang mana ya. Jangan jawab tidak ada kelemahan. Wah, Anda siapa? Sempurna sekali. Ya, no. Semua orang punya kelemahan. Jangan juga menjawab, saya terlalu bekerja keras Pak. Malah kadang-kadang saking pinginnya untuk kerja gitu ya, wah semua saya kerjain Pak. Ini antara mau ngambil hati tapi jadinya kelihatan sombong. Ini sama kayak menjawab, kelemahan saya perfeksionis. Apakah perfection Anda itu membawa perubahan bagi perusahaan? No. Yang menilai kita adalah orang, bukan kita sendiri. Idealnya untuk pertanyaan apakah kelemahan Anda, sebutkan kelemahan yang memang kelemahan kita, tapi kita udah punya cara untuk menghandle kelemahan itu. Dan jangan sebutkan kelemahan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan atau posisi yang kita
sedang cari, kita sedang tuju gitu ya. Misalkan sesimpel kita melamar untuk posisi customer service. Kelemahan saya nggak sabaran Pak, sumbu pendek. Ya, mau jadi customer service tapi gampang marah, mana bisa. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang bisa kita terjebak adalah, oh, ini udah resign ya? Kenapa? Alasan resignnya apa di pekerjaan yang sebelumnya? Nah, jangan sebutkan hal-hal negatif. Misalnya, di sana tuh bosnya nggak bisa bikin berkembang Pak, suka cari-cari kesalahan, atau dia nggak bisa adil, selalu punya anak emas. Wait, nobody like detox. Jadi jangan sebutkan hal-hal negatif lah gitu. Apalagi gibah, itu kan semi gibah, maksudnya semi ngomongin orang gitu. Nah kalau kita udah ngomongin orang pada saat mau masuk, si penginterview entah HRD atau usernya ya nanti ya, calon atasan kita, itu memikirkan, loh ini belum masuk aja dia ngejelek-jelekin yang sebelumnya, entar kalau masuk kita juga yang dijelek-jelekin. Jadi no negative thinking, no negative thoughts, no negative story. Jadi stay positif aja. Kenapa resign? Ya mungkin udah saatnya Pak, karena udah ada sekian tahun begitu ya, saya ingin belajar hal baru. Jadi ya saya tertarik untuk petualangan baru. Misalnya demikian. Atau ya misalnya saat ini anak-anak udah butuh perhatiannya lebih, jadi kayak jarak ke kantor terlalu jauh, jadi waktu yang dibutuhkan itu jarak tempuh jauh begitu ya. Mungkin kalau bisa mendapatkan yang lebih dekat, tetap bisa berkreasi, akan lebih enak untuk anak-anak. Jadi tetap bisa profesional, punya waktu buat kerjaan, tapi juga tidak mengurangi waktu anak gara-gara terlalu lama di jalan. Misalnya. Selain itu juga ada pertanyaan, apa sih mimpi kamu? Kalau pertanyaan mimpi susah ya. Jangan menyebutkan mimpi-mimpi masa kecil. Iya nih, saya pengen jadi insinyur seperti masa kecil saya belum belum sukses gitu. Jadi ingin menuju situ loh. Kan kamu udah insinyur apa? Ya belum sukses itu. Jadi jangan menyebutkan hal-hal yang berbau dengan masa kecil terlalu jauh korelasinya, ataupun jangan menyebutkan hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dituju. Jadi kalau tanya mimpinya disesuaikan dengan pekerjaan tuju, ya sebutkan aja. Ya nih, saya ingin jadi seorang analisator gitu dari perusahaan penghasil makanan kecil ini yang bisa bikin jenis varian produk baru yang kayaknya populer banget gitu. Nah, misalnya, pokoknya yang berhubungan sama pekerjaan yang dilamar aja, itu pokoknya menunjukkan keinginan kita, keigeran kita untuk berada di perusahaan itu dan berkarya. Demikian ya. Jadi intinya apa? Pelajari juga perusahaan itu adalah perusahaan yang seperti apa, produknya apa, dan bagaimana kita bisa mengambil hati pada saat interview dengan jawaban-jawaban yang sesuai. Itu harus belajar dulu, harus berpikir kira-kira amannya seperti apa. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan terjebak dengan pertanyaan dasar. Ya.